Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husnul Jiwa akan presentasikan tugas studio desain terpadu yang bertemakan New Living Unit yang berjudul Omah Kabunan. Omah Kabunan merupakan sebuah gagasan New Living Unit yang bertemakan kontemporer, green, dan natural. Rumah yang berlokasi di Gamping ini menyuguhkan rancangan yang ramah lingkungan, fungsional, dan dirancang adaptif terhadap pandemi COVID-19. Hunian dua lantai ini juga berfungsi sebagai rumah produksi telur asin dan area berkebun. Untuk deskripsi penggunanya yaitu sebuah keluarga yang beranggotakan ayah yang merupakan pengusaha telur asin, kemudian 4 orang karyawan, kemudian ibu yang memiliki hobi berkebun, dan 2 orang anak yang masing-masing berusia 9 dan 4 tahun yang memiliki profesi sebagai pelajar dan balita. Untuk analisis kebutuhan ruangnya, dari ayah dan karyawan membutuhkan ruang yaitu ruang produksi telur asin dan ruang penjualan telur asin. Kemudian untuk karakteristik kemudian untuk kebutuhan ruang ibu yaitu ruang terbuka hijau dan ruang penyimpanan untuk alat-alat berkebun. Untuk anak-anaknya yaitu ruang belajar dan ruang terbuka untuk ruang bermain. Berikut adalah untuk program ruangnya. Dari hasil analisis kebutuhan ruang, ruang yang dibutuhkan untuk ruangan pada umumnya seperti yang di rumah biasa yaitu ruang keluarga, ruang tamu, ruang tidur, dan sebagainya. Dan ruang-ruang khususnya yang telah disebutkan tadi. Untuk karakteristik ruangnya seperti ini, kemudian untuk problem statement usernya yaitu yang pertama dapat mewadahi aktivitas produksi telur asin, dapat mewadahi aktivitas berkebun, kemudian dapat mewadahi aktivitas belajar dan bermain anak, kemudian dapat menerapkan pasif design yang menggunakan pencahayaan alami dan pengawalan alami, kemudian dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan semua ruangan, dan yang terakhir adalah dapat beradaptasi dengan pandemi COVID. Untuk data dan analisis tapak, lokasi berletak di Jalan Selokan Mataram, Baturan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta, dan terdapat isu pada site tersebut. Yang pertama adalah terletak di dekat sawah, perkebunan, dan pemukiman, kemudian lahan tidak terlalu luas, kemudian terdapat sungai Selokan Mataram, terdapat peternakan bebek untuk penyetokan telur bebek tersebut, kemudian site terletak di luar urban, dan lokasi berada di daerah iklim tropis. Untuk analisis site tersebut, untuk merespon iklimnya itu menggunakan penghawaan dan pencahayaan alami, untuk merespon anginnya yang berasal dari arah utara dan barat daya, yaitu menggunakan penghawaan alami dan dirancang ruang terbuka hijau di tengah-tengah bangunannya untuk memfiltrasi udara. Untuk yang ketiga adalah respon matahari, yaitu agar tidak terlalu berlebihan menggunakan shading dan vegetasi untuk uh, filtrasi dari cahaya matahari tersebut, dan orientasi bangunan agar tidak langsung menghadap ke arah cahaya matahari. Untuk merespon kebisingannya, yaitu diletakkan ruang-ruang yang membutuhkan ketenangan di lantai 2. Untuk faktor ini adalah view dari tampaknya dan vista. Untuk merespon view dan vista, bangunan dirancang diorientasikan ke arah utara. Kemudian untuk isu dan problem statement dari site, yaitu yang pertama bangunan harus dirancang dengan merespon COVID, yang kedua adalah merespon dari iklim tropis, kemudian harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, kemudian yang keempat adalah harus memenuhi kebutuhan harus memenuhi ruangan yang dibutuhkan dengan lahan yang terbatas, yang kelima adalah harus aktivitas pengguna harus terpenuhi. Untuk konsep dan respon skematik desain, yang pertama adalah konsep tata tapak, yaitu ruang terbuka hijau 40% dan ruang KDB 60%. Untuk hubungan ruangnya itu seperti ini, dan konsep tata ruangnya seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk ruang yang butuh ketenangan, yaitu ruang privat seperti ruang keluarga, ruang tidur, ruang sholat, dan ruang belajar anak ditempatkan di lantai 2, kemudian ruang semi publik dan ruang publik ditempatkan di lantai 1. Hal itu juga untuk merespon pandemi COVID agar orang-orang yang berkunjung tidak perlu berkunjung ke ruang privat untuk keluarga sendiri. Untuk konsep integrasi bangunannya harus berintegrasi antara fungsi, visual, lingkungan, dan satu lagi adalah penggunanya. Yang selanjutnya adalah konsep masa bangunannya. Berikut adalah gagasan masa bangunan. Dirancang di tengah-tengah bangunannya adalah ruang terbuka hijau. Untuk selanjutnya adalah seperti ini. Dan ini adalah konsep masa bangunannya. Secara umum ini sudah dijelaskan tadi seperti ruang terbuka hijau dan hingga dari konsep shading untuk menghalangi cahaya matahari yang berlebihan. Berikut adalah transformasi masa bangunannya, mulai dari masa bangunan yang gubahan massa, lalu dipisahkan menjadi 2 lantai, lalu ditransformasikan sedemikian rupa hingga membentuk atap yang dinamis dan dibentuk bukaan di bangunan tersebut.
Untuk tampilan bangunannya menggunakan secondary skin yang untuk menghalangi cahaya matahari yang berlebihan dan dioptimalkan penggunaan ruang terbuka hijau karena ibu yang memiliki hobi berkebun. Kemudian untuk final bangunannya adalah seperti ini dan ini adalah tampak bangunannya, tampak depan dan tampak samping. Kemudian untuk denah lantai 2-nya, lantai 1 seperti ini dan denah lantai 2. Untuk denah lantai 1 yang tadi memiliki substansi garasi, ruang tamu, ruang produksi, toilet dari karyawan dan sebagainya. Untuk ruang lantai 2, ruang-ruang privat seperti ruang tidur, uh, ruang keluarga, dan sebagainya. Untuk struktur bangunannya seperti ini menggunakan pondasi kombinasi antara pondasi batu kali dan pondasi tapak dan rangka atap baja ringan. Ini adalah exploded axonometric. Hunian ini sudah dirancang untuk menjawab dari kebutuhan-kebutuhan dan isu dari uh, perancangan yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu yang pertama untuk merespon pandemi COVID sudah dirancang ruang privat di lantai 2 dan ruang semi publik di lantai 1. Untuk merespon dari iklim, atap dirancang agak tinggi untuk merespon udara agar tidak panas di bawah. Kemudian juga mengoptimalkan ventilasi alami untuk menghindari dari panas dan hemat energi di dalam ruangan. Kemudian untuk selanjutnya adalah untuk merespon lahan yang terbatas, ruang-ruangan sudah dirancang dengan seoptimal mungkin dan kebutuhan semua anggota sudah terpenuhi di perancangan ini. Dan ini adalah rancangan lanskap dari bangunan ini dan ini adalah detail arsitekturnya untuk secondary skin dan untuk rak penyimpanan di bawah tangga yang dituliskan untuk rak-rak peralatan dari berkebun. Dan ini adalah detail struktural bangunannya, yaitu menggunakan baja ringan dan suasana interior dan eksteriornya akan dijelaskan di video.